Sementara itu pemirsa, kalangan ekonom menilai jebloknya ekonomi terbesar kedua di dunia, China, harusnya membuat kekhawatiran pemerintah Indonesia yang mempunyai catatan menjalin hubungan dagang yang cukup erat. Dan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS Bima Yudhistira menegaskan perlambatan ekonomi China akan berdampak luas terhadap kinerja ekspor impor dalam negeri. Pasalnya, jalur perdagangan China-Indonesia tercatat cukup besar dan tentu saja akan terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi selama ini China memiliki porsi 30% sebagai asal impor dan 20% sebagai tujuan ekspor utama produk-produk dari Indonesia. Untuk itu CELIUS menilai perlu ada perhatian khusus terhadap dampak turunan resesi ekonomi yang mengancam pergerakan ekspor impor Indonesia dan juga daya beli berpotensi menurun hingga pembelian bahan baku akan berkurang. Sisi properti bubble, mereka sudah bermasalah dan ditunjukkan pada waktu Evergrande mengalami gagal bayar, dan ternyata krisis properti yang ada di China ini cukup menjalar ke berbagai sektor. Kemudian adalah zero covid policy masih berlangsung di China, sehingga kalau melihat runtutan dari gejala indikasi pertumbuhan ekonomi China mungkin akan melemah dan akan masuk dalam zona resesi pada kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini. Artinya Indonesia harus bersiap-siap menghadapi pelemahan yang bahkan efek dari China atau Tiongkok jauh lebih besar terhadap perekonomian Indonesia karena porsi perdagangan dan investasi yang lebih besar bahkan dari Amerika Serikat ataupun negara-negara di zona Eropa.